Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pisari dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agus Group bersama saya Misari Bin Basri Assalamualaikum. Saat ini kami kedatangan tamu handal dari Ogan Ilir. Kenapa saya sebut handal? Karena beliau ingin mencalonkan diri sebagai ketua PWI Ogan Ilir periode 2026-2029. Pak Herian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah, Ya. Pak Haji. Beres terus kayaknya. Yang penting terus untuk Ya. bugar sehat. Pak Herian, memang pemindahan masih lama lagi, tapi karena Pak Herian jujur saya katakan, Pak Herian mencalonkan diri, saya bangga rasanya Pak Herian datang sini mencalonkan diri tanpa saya undang. Tapi Pak Herian datang. Kebetulan kemarin Pak Gusti Ali. Oh, Pak Gusti Ali. Ya, itu kebetulan sebenarnya. Saya kira bukan Pak Gusti Ali secara diam-diam juga. Oh, ya. Artinya kalian berdua ini berebut. Berebut dari kata sama-sama ingin menang lah kira-kira ya. Gitu. Dengan ada keterpanggilan itu saya sebagai senior di PWI merasa bangga. Artinya PWI ke depan insya Allah ada harapan lebih baik. Amin. Ya, Pak Herian sebagai seorang calon ya. Insya Allah. Ya, pasti mencalonkan diri. Tidak mungkin mendadak diri kan. Jadi Pak Haji, Ya, kita kalau dijawab pasti menurut agama Islam itu harus jawab Ya. insya Allah. ya. Itu harus wanti-wanti. Ya. Kan? Artinya kalau bukan halangan sakit parah, Ya, meninggal, Ya. tetap jadi. tetap jadi. Nah, itu. Pak Herian, apa tujuan Pak Herian untuk menjadi ketua PWI Ogan Ilir? Silakan Pak Herian. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Kami kebetulan pada saat ini ada di Agung Post Group ya. Ya. Jadi terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih Ya. pada Pak Haji. Beliau ini adalah salah satu tokoh pers ya yang senior di Kabupaten Ogan Ilir. Jadi pada saat ini kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi yang menjalankannya. Saya kira menjalankan semua di Kabupaten Ogan Ilir ini. Mungkin ada 1-2 orang Pak Haji. Berkaitan dengan pencalonan PWI, sebenarnya ini masih berapa bulan lagi nih Pak Haji? Masih lama waktunya. 3 bulan 4 bulan lah. 3 bulan 4 bulan. Ya. Tapi pada intinya kita itu adalah pengabdian. Ya. Jadi mengabdi di organisasi PWI tidak luput dari visi dan misi. Ya. Pada kesimpulannya untuk membawa gerbong PWI Kabupaten Ogan Ilir ini untuk lebih maju daripada yang sudah maju. Kira-kira intinya itu Pak Haji. Ya. Artinya ada keterpanggilan untuk majukan PWI ya, supaya semakin maju. Betul. Jadi PWI ini sebenarnya sudah bagus. Ya. Nah, yang bagus ini ya mungkin ada ide-ide yang belum berjalan, ide dari kita. Itu mungkin bisa kita tambahkan, kita lengkapi, ya artinya kita bagusi kembali dari yang sudah bagus. Bukan artinya sebelumnya tidak bagus, sudah bagus, tapi kita berusaha untuk menambah lebih bagus lagi. Kira-kira begitu. Secara spesifik mungkin Pak Herian bisa menjelaskan tentang kekompakan, tentang segala macam, tentang keperluan publikasi. Itu bagaimana menurut Pak Herian? Jadi di PWI khususnya Kabupaten Ogan Ilir ini adalah sebagai wadah para awak media, para wartawan menjalin solidaritas. Sebenarnya Pak Haji ada beberapa item yang perlu kita tingkatkan untuk ke depan. Item yang pertama yaitu profesionalisme. Profesional itu seperti apa menurut Pak Herian? Profesionalisme itu
kita harus mewadahi, memfasilitasi para wartawan, ya, yaitu dengan langkah pertama kompeten. ya, ya, Nah, kompeten, misalnya kita harus memfasilitasi untuk UKW, sehingga agar wartawan itu bisa berkompeten di artinya bidang pembinaan ya. Pembinaan. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua perlindungan para wartawan ini, karena begini Pak Haji, wartawan ini menjalankan tugas itu perlu aman dan nyaman gitu. Nah, penting ini itu. Nomor satu menurut saya itu. Ini harus kita tingkatkan ke depan. Jadi perlindungan wartawan. Baik perlindungan apapun, juga perlindungan hukum, kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi kemitraan stakeholder yang ada. Artinya kita harus meningkatkan kerjasama dengan mitra, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Nah, kemitraan itu untuk apa itu Pak Aryan? Nah, karena seperti ini, kita sebagai lembaga kontrol sosial, nah mereka ini kita kontrol. Nah, artinya kalau tidak ada kerjasama, maka kontrol tersebut tidak akan berjalan efektif. Misalnya Pak Haji, dengan pemerintah daerah. Lah kalau pemerintah daerah misalnya seperti kepala dinas atau ada instansi lain tidak bisa dikonfirmasi, artinya, maka terputus. Membuka peluang, bukan membuka peluang ya, supaya menggiring supaya pemerintah OPD pada khususnya membuka diri untuk wartawan, dan wartawan juga harus mungkin dibekali dengan berbagai ilmu kejurnalistikan. Betul Pak Haji, itu makanya tadi seluruh OPD kemudian legislatif, aparat penegak hukum, Polri, TNI. Nah, ini harus terbuka seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus menjalin kemitraan untuk misalnya kalau konfirmasi, ini salah satu contoh. Kalau konfirmasi kita bisa mendapatkan klarifikasi secara cepat begitu Pak Haji. Kemudian bila perlu kita bisa ketemu langsung. Nah, agar tidak dirugikan. Khususnya pemerintah daerah atau OPD-OPD lain, dinas instansi lain. Kalau kita bisa konfirmasi secara langsung, ini tujuannya untuk kebaikan juga Pak Haji. Nah, ini yang putus komunikasi, yang tidak terjalin selama ini, konfirmasi tidak berjalan dengan baik, sehingga berita yang dihasilkan juga tidak baik Pak Haji. Mungkin di lain sisi pejabat juga menutup diri. Betul. Pejabat menutup diri, wartawan juga malas konfirmasi. Jadi entah apalah jadinya. Itulah selama ini mungkin yang terjadi ya. Bisa juga Pak Haji mencontohkan. Ke depan seperti apa Pak Herian nanti kalau terpilih menjadi ketua PBB? Nah, karena itu tadi yang saya sebutkan, yang pertama kita benahi dulu wartawan. Artinya bukan wartawan yang tidak benar baru kita benar. Artinya kita tingkatkan dulu profesionalisme. Bagaimana kita mau konfirmasi Pak Haji kalau kita sendiri tidak profesional? Terutama penampilan. Penampilan di mereka sendiri mungkin membatasi sendiri. Bisa. Di samping selain dari itu mungkin pejabat juga memang tidak mau dikonfirmasi. Betul. Sehingga jadi, makanya menurut saya ini sama-sama membuka diri. Sama-sama tidak membuka diri. Seharusnya wartawan menurut saya apapun yang terjadi dia harus konfirmasi. Betul. Seandainya orang tidak mau, tidak harus di kantor. Tunggu dia pulang pergi. Saya tahu ketemu. Soal pejabat mau tidak mau itu urusan dia, tapi kita harus ketemu dengan dia. Suka tidak suka dia harus menerima kedatangan kita. Nah, bagaimana menurut penilaian Pak Herian selama ini tentang konfirmasi dan pejabat yang ditemui? Nah, ini salah satu yang akan menjadi program kita ke depan Pak Haji, untuk meningkatkan kemitraan terhadap lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga swasta Pak Haji. Tidak hanya lembaga pemerintah saja. Nah, karena seperti yang Pak Haji sampaikan, kalau tidak
keterbukaan, misalnya salah satu contoh konfirmasi tidak tersampaikan, maka akan membuat membuat berita Ugan Ilir itu tidak jelek seperti itu kan, jelek padahal ini putus komunikasi. Nah mungkin beberapa kendala diantaranya mungkin dari OPD belum memahami, itu satu. Yang kedua, ya mungkin dari kita sendiri Pak Haji. Kita tidak bisa menilai orang lain saja, kita menilai diri kita sendiri. Mungkin kita belum begitu profesional. Salah satu yang detail seperti Pak Haji sampaikan, mungkin ya penampilan kita, ya ini preman atau media seperti itu ya. Mungkin orang takut juga Pak Haji. Jujur Pak Herian, saya lahir dari wartawan profesional, media profesional ya. Saya dulu begitu saya tidak berpakaian rapi, saya ditegur. Ketika baju tidak dimasukkan, saya kena marah. Apalagi pakai baju kaos, pakai sandal, harus pakai sepatu. Sebab penampilan itu jangan sampai mencurigakan narasumber. Karena penampilan bisa narasumber membatalkan untuk bertemu. Selain dari itu, wartawan tidak boleh sembunyi-sembunyi. Seperti Intel. Kalau Intel dia memang harus sembunyi-sembunyi. Wartawan harus terbuka. Jelas. Tunjukkan bahwa dari jati diri kita wartawan. Sekarang bagaimana usaha kita harus ketemu dengan narasumber. Bagaimana menurut Pak Herian? Betul Pak Haji. Artinya kita membenahi diri kita dulu. Membenahi diri kita, apalagi ya kita mau konfirmasi dengan para pejabat, begitu kan. Tapi kita misalnya pakai sendal, pakai baju kaos oblong kan. Nah kalau biasanya saya pernah pengalaman itu kalau di satuan TNI, itu harus rapi Pak Haji. Dari kepala sampai kaki. Kalau tidak disuruh pulang. Nah kalau kita sebagai wartawan, kita ini kan mengontrol, kontrol sosial. Nah kita mengontrol orang nih Pak Haji, tapi diri kita sendiri tidak terkontrol. Nah ini salah satu program ke depan. Kemudian Pak Haji ada lagi kesejahteraan anggota. Ini sudah pasti. Kesejahteraan ini kan kita tidak ada donatur yang apa ya? Yang memegang, yang jelas begitu kan. Nah artinya ini perlu kita perhatikan ke depan Pak Haji. Apalagi saat ini dunia digital. Dunia digital ini sangat menguntungkan bagi yang paham begitu Pak Haji. Nah kita seharusnya media, wartawan, ini seharusnya kita ini induknya Pak Haji. Kita ini ahlinya. Nah tapi setelah saya perhatikan khusus di Ugan Ilir, kok ahlinya itu malah bukan wartawan gitu. Nah mengapa ada salah satu misalnya akun media, salah satu medsos menguasai begitu Pak Haji. Padahal kita ahlinya tulis, ahli komunikasi, ahli apa pewarta. Artinya begini Pak Herian, artinya walaupun kita menulis di medsos apa saja, kita harus tetap ada ciri khas kita wartawan. Betul Pak Haji. Tulisan wartawan itu ada ciri khas. Betul. Terutama mengedepankan 1H5W. Nah, itu. Ada konfirmasi, kontrol misalnya. Kontrol sosial. Itu harus menurut Pak Herian harus mereka bawa ya. Walaupun di mana saja yang namanya wartawan, di medsos sekalipun, mereka harus jati diri wartawan tetap tahu di situ. Betul Pak Haji. Nah artinya kita kalau membaca media sosial, itu kan masih, kalau komentar orang tuh banyak. Ini kapan? Di mana? Ini siapa nih? Gubernur atau bupati atau warga? Ini pertanyaan komen-komen banyak sekali. Nah, kalau misalnya wartawan yang buat konten, saya kira tidak bertanya lagi, Pak Haji. Karena dia sudah ada 5W1H, tempatnya tahu siapa. Dan dia sudah siap. Seperti kita, saya punya konten jujur. Dari media cetak saya sampai ke media online. Siapapun bertanya, kita siap tanya, kita jawab. Betul. Itu kita harus mempersiapkan diri kita. Selanjutnya kita membuat pertanyaan itu bebas. Apa saja yang mau kita tanyakan, tapi jangan melanggar hukum dan beretika. Itu. Menurut Pak Herian, bagaimana ini nanti akan di era Pak Herian saat terpilih untuk menerapkan ini? Nah, artinya kita tidak lepas dari pembinaan, Pak Haji. Mungkin kita kerjasama dengan mungkin ahli digital, kerjasama mungkin Dewan Pers ataupun misalnya PWI tingkat provinsi,
untuk membina ini agar kita yang jelas untuk kesejahteraan anggota itu perlu dipikirkan Pak Haji. Artinya profesional ya. Profesional. Profesional itu apa harus dimiliki, betul, harus dimengerti oleh wartawan sendiri. Betul Pak Haji. Ya. Itu. Nah artinya kesejahteraan tadi begitu juga Pak Haji. Ya. Kalau dikelola dengan baik, misalnya ada akun seperti Pak Haji ada podcast melalui akun-akun media sosial mungkin Facebook, YouTube atau akun yang lain. Saya kira apa ya, ini sangat tepat di zaman ini. Nah, karena terus terang saja Pak Haji, media cetak ini tergerus oleh karena peningkatan adanya dunia digital ini, adanya media sosial. Ini ya kalau dulu Pak Haji mengalami sendiri ya betapa enaknya pada zaman itu kan. Ya tapi kalau saat ini orang mau nawarkan iklan saja sudah malas karena sudah mengiklankan sendiri Pak Haji. Kira-kira begitu. Maka dengan itu wartawan itu harus mengerti. Betul. Harus mengerti kisi-kisi wartawan itu seperti apa. Dan mereka harus bisa membaca zaman. Betul. Sebab ini zaman ini setiap saat berubah. Ya, per detik. Per detik. Tidak ada lagi jenjang kesenjangan. Kapan saja dia mau berubah, berubah. Atau berubah dengan sendirinya. Karena itu wartawan harus cerdas. Menurut saya begitu Pak Herian. Betul. Ya. Dengan kecerdasan maka dia bisa menangkap apapun yang kejadian di era modernisasi ini bisa diikuti. Bisa diikuti. Ya. Menurut Pak Herian bagaimana? Betul Pak Haji. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya ahlinya teknologi komunikasi itu adalah wartawan Pak Haji. Ya, betul. Karena mengapa demikian saya sampaikan seperti itu? Karena wartawan itu dia memiliki ilmu jurnalis. Nah, betul. Sedangkan masyarakat di luar sana dia tidak memiliki ilmu itu. Nah, jangan sampai yang memiliki ilmu jurnalis ini bahkan tenggelam begitu Pak Haji, yang tidak punya ilmu apa-apa, malah ini dikagumi di informasi, dunia informasi. Saat ini kan tidak dipungkiri bahwa dunia informasi ini adalah dunia digital saat ini. Begitu Pak Haji. Artinya wartawan itu memang harus mengerti ya bahwa diri dia wartawan. Betul Pak Haji. Jangan sampai mengecilkan profesi. Betul. Gitu kan? Pembinaan seperti ini akan Pak Herian lakukan kira-kira ke depan. Jadi sebenarnya Pak Haji, pembinaan wartawan itu adalah tanggung jawab perusahaan pers itu sendiri. Betul. Tapi kita di wadah Persatuan Wartawan Indonesia, baik kabupaten ini juga ikut bertanggung jawab Pak Haji. Nah artinya kita akan berusaha untuk meningkatkan pelatihan begitu Pak Haji. UKM juga karena ini bisa dijadikan UKM Pak Haji. UKM untuk meningkatkan kesejahteraan wartawan. Pelatihan juga seperti itu, seperti yang sudah Pak Haji lakukan selama ini. Kita bisa mungkin mengundang narasumber. Bukan saya sendiri, Pak Herian juga ada YouTube. Artinya mereka bisa mencontoh. Betul Pak Haji. Kan seperti kita, Pak Herian, saya juga sama dari media cetak langsung bagaimana cara ke YouTube, ke media online. Betul Pak Haji. Dari media online bagaimana kita mencari media lagi, kita mendirikan YouTube. Betul. Saya kira ini bisa dicelet kawan-kawan kita yang masih muda-muda ini. Betul Pak Haji. Akan merugi sendiri kalau cuman kita berkutat dengan satu media. Betul. Nah, minimal kita mengikuti zaman yang berkembang saat ini. Maka dengan itu mungkin di session terakhir ada pendapat kepada teman-teman, dan kalau nanti terpilih seperti apa akan gerbong ini dibawa. Silakan. Oke, terima kasih Pak Haji. Jadi rekan-rekan sekalian, khususnya rekan-rekan di media wartawan di Kabupaten Ogan Ilir, kita harus bersama-sama ke depan dalam arti media ini, wartawan ini Pak Haji, kita memimpin PW ini tidak bisa memimpin seperti perusahaan. Betul. Kalau memimpin, karena apa seperti itu? Karena mereka punya media sendiri, punya pamflet sendiri. Tapi beraneka ragam dan
wartawan ini adalah orang yang kritis ya. Artinya tidak boleh kita sebagai pemimpin ya membungkam ya, itu tidak boleh. Tetap kritis itu kita berdayakan ya, demi untuk apa, kemajuan media masing-masing, juga kemajuan organisasi. Saya kira ke depan insya Allah saya tidak akan mengecewakan. Terima kasih Pak Herian. Sebenarnya yang namanya wartawan itu, apalagi punya media sendiri, kehidupan wartawan itu tergantung dari medianya sendiri. Ya, betul. Tapi sekarang ini banyak media sendiri, pemimpin redaksi sendiri. Saya sudah lama, sudah 50 tahun menggeluti media. Ya, jadi menurut saya Pak Herian, nanti alangkah baiknya Pak Herian juga ada misi membina kepada anggota-anggota kita. Kita malu. Kalau kita mau mengandalkan, kalau dulu jujur semua media itu wartawannya wartawan profesional semua. Kalau sekarang baru dirikan koran ya sudah pemimpin redaksi. Mungkin tatanan-tatanan media mereka tidak ngerti. Syaratnya belum masuk. Gitu. Ya, syarat-syaratnya segala macam itu kan banyak sebenarnya. Kalau pemimpin redaksi itu berjenjang dia. Dari reporter, wartawan senior, ada dia koordinator liputan, ada redaktur pelaksana, wakil pemimpin redaksi, baru pemimpin redaksi. Bukan langsung pemimpin redaksi. Jadi wartawan saya tidak mengalami langsung pimpret. Tidak langsung pimpret. Makanya beritanya teruji zaman itu. Tapi sekarang kita harap maklum kemajuan zaman. Kemajuan zaman demikianlah ya, apa adanya. Itulah kewajiban kita Pak Haji untuk membenahi, untuk membina itu. Terima kasih Pak Herian. Sama-sama Pak Haji. Artinya semua ini yang kekurangan akan dibenahi ya. Insya Allah akan kita usahakan. Pemirsa, tidak terasa 25 menit kami berbicara di sini dengan Pak Herian. Beliau salah seorang calon Ketua PWI Ogan Ilir 2026-2029. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana. Kita doakan. Ada satu lagi yang sangat penting ini. Jadi rekan-rekan sekalian, ini kan artinya kita mau mengadakan pemilihan. Berarti kalau ada beberapa calon, misalnya ada 2, 3. Prinsipnya bagi saya, kalau kita maju sebagai calon, harus siap menerima hasil apapun. Kalau saya Pak Haji, kalau saya misal menang akan merangkul, tapi kalau kalah saya siap bergabung. Jadi tidak akan membuat blok-blok. Saya itu sudah saya camkan, dan saya sudah biasa itu Pak Haji. Kalah itu sudah biasa. Jadi kalau misalnya saya kalah, saya akan ucapkan selamat, saya akan mendukung, dan saya akan bergabung, dan saya akan menjalankan kepemimpinan dia. Demikian juga kalau menang. Nah, demikian juga kalau misalnya kita menang, ya begitu juga saya harapkan misalnya jangan terpecah, karena percuma kita calon ketua PWI tapi berpecah belah. Nah, kemudian ada kotak-kotak, sehingga organisasi kalau seperti ini kecil Pak Haji. Nah, karena itu misi kita membenahi kan. Wah, bukan berarti yang sebelumnya tidak benar. Oh, bukan tidak benar, sudah benar, sudah baik. Untuk menambah lagi, kebaikan ke depan. Masih ada lagi yang perlu sampaikan? Saya kira ini saja. Nah, kalau ada misal calon-calon lain, jangan dianggap kita ini musuh, jangan dianggap kita ini sebagai lawan. Ini kompetisi sebagai untuk mengembangkan organisasi. Kita biasa saja Pak Haji. Tidak ada blok-blok, tidak ada kelompok-kelompok, begitu. Nah, artinya kalau saya tidak ada batasan begitu Pak Haji. Pak Gusti saya baik itu Pak Haji. Walaupun misal andai pun saya maju, nanti Pak Gusti maju, yakinlah Pak Haji, khususnya saya, tidak akan ada yang namanya gontok-gontokan, yang namanya kadang-kadang kita lihat muka saja kita buang muka. Artinya menjaga kondusif menjaga kondusif dan kedewasaan berpolitik. Tapi kalau kedewasaan umur mungkin sudah dewasa semua gitu, tapi kedewasaan politik ini belum tahu. Terima kasih Pak Haji sudah berbincang-bincang, sudah ada beberapa pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Pak Herian. Dalam waktu yang singkat sudah banyak yang kita dapat. Semoga nanti
pemilih bisa menilai siapa yang layak dipilih menjadi ketua PWI Ogan Ilir. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dea. Sama-sama Pak Ya. Haji.